tuh agak takut ya, dia kalau ngomong tuh di pinggir jurang gitu. Jadi Berani nggak kalau gue tantang lu untuk ngubah lagu Ahmad Dhani? Bikinin lagu buat dia, lu mau? ya kalau ada kesempatan, ayo bareng lu juga Om. Sama-sama pinggir jurang. Sama-sama pinggir jurang. Betul. Oke. Kenapa gue dihadapkan dengan Torrent Pink yang selalu menggoda, goyangannya membuat tulang rusuk patah. Seruling bambu. gue tuh seneng memang bikin musik dari suara-suara aneh. Itu latih itu. Lu kalau dibayar berapa sih di RCTI? Apa sih ngomongin bayaran? Bagian keuangan dari RCTI. Enggak ada stasiun TV-nya, jangan nyebut stasiun TV, enggak aman. Terus sudah aman. TV yang utang sama lu mana lagi? Enggak ada. Per lagunya berapa sih? Enggak seberapa lah, Bro. Satu lagu ada 2 digit nggak? Inilah lagu pemuas birahi. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Oke, Eka Gustiwana, apa kabar? Eka. Baik, thank you Om udah diundang ke sini. Katanya lu introvert ya? Iya banget, mentok. Gimana sih Jadi introvertnya? jarang ada orang ngundang gue podcast sebenarnya. Jadi gue juga kaget. Bahkan pas lu ngundang kan gue bilang, lu serius? Gue tuh introvert kok, nggak banyak, nggak bisa ngomong banyak gitu. Oh gitu? Iya. Coba ngomong banyak gitu. Banyak. Nah, itu bisa. Tapi lu kalau introvert gimana lu bikin lagu? Lu kayak nge-arrange Justru itu? seneng, introvert tuh senengnya di studio. Konsentrasi bikin lagu. Sampai kadang lupa makan, kadang kayak gitu. Oh gitu. Seringnya kayak gitu. Berarti lu membuat itu dalam keheningan gitu. Ya, gue nggak bisa kalau berisik. Oh. Bikin musik tuh. Sementara kan kadang-kadang ya contoh ya, mohon maaf nih, kayak beberapa kali lu apa kan lu ada konten bengkel lagu ya, apa namanya? Oh, renovasi. Renovasi, musik, ya. renovasi musik. Itu kan mohon maaf musiknya annoying ya awalnya. Iya, iya sangat. Terus gimana caranya lu bisa membuat Selama gue kerjainnya sendiri, nggak ada yang gangguin, itu gue masih bisa konsentrasi, nggak apa-apa, mau dia annoying apapun. oh. Cuma pas gue lagi ngerjain, kalau lagi rame, pusing gue nggak bisa konsen. Gitu. Cuman feel-nya apa sih? Lu bisa tiba-tiba buat lagu begitu tuh feel-nya gimana? Maksudnya dari musik yang mohon maaf berantakan banget gitu terus akhirnya lu bikin rapi gitu. Gue ada rasa kepuasan sendiri sebenarnya kalau gue tuh ngedit vokal dari zaman dulu sebelum orang tahu gue. Sebenarnya kerjaan gue tuh ngedit vokal di studio. Jadi ada banyak studio-studio yang habis rekaman, tolong diedit dong vokalnya, nah gue ngedit. Oh, kayak di auto tune gitu lah ya. Auto-tune. Nah, sekarang masih gue lakukan bahkan sampai sekarang. Jadi itu kegiatan dari dulu yang sampai sekarang yang masih gue lakukan. Melukis lah ya. Edit vokal. Nah, lu kan baru-baru ini sempat viral nih lagu-lagu lu nih. Bukan lagu lu, aransemen lu, ya kan di Idol kan sampai lagunya Charlie apa segala macem. Lu ditegur nggak sih sama pemilik asli lagu itu gitu? Lu ngapain sih ngubah-ngubah lagu gua gitu? Oke. Sebenarnya kalau nggak ada stasiun TV yang minta, gue juga nggak berani sebenarnya. Oh. Khususnya lagu-lagu Indo ya, karena kan sekarang lumayan masih karet lah aturannya. Kita jadi khawatir juga kalau kita mau remix atau aransemen tanpa izin pencipta kan, Ya. tanpa izin punya lagu. Cuma karena ini dari TV ya udahlah, berarti kan TV-nya anggapannya udah minta izin gitu. Tapi Charlie-nya juga bersyukurnya seneng gitu, jadi gue juga lega lah kayaknya. Ya kalau Charlie memang asik sih orangnya. Cuma di beberapa lagu itu ada lagunya pencipta lain juga, nah itu gue juga agak deg-degan sebenarnya. Cuma so far belum ada sih yang japri terus marah-marah gitu. Ya, tapi biasa dari Idol sendiri kan juga koordinasi dengan ininya ya, dengan. Harusnya seperti itu ya. Tapi lu nggak tahu. Gue cuma bilang pas disuruh bikin, gue bilang oke, pastikan izin semuanya sudah diberesin ya. Oke, aman. Memang mereka kan sudah biasa kan setiap minggu kan. Ya udah percayalah kita. Tapi kalau biasa pencipta nggak berani sih kalau sama RCTI apalagi ya. Gitu ya. Iyalah, kalau dia udah bikin ke sana mau nggak diliput besok-besok, mau nggak gitu diberitain, betul nggak? Iya kan? Gue tuh agak takut ya, dia kalau ngomong tuh di pinggir jurang gitu. Jadi gue sebaiknya diam gitu kalau udah mulai agak sensitif ya, maaf ya. By the way, lu artis siapa-siapa aja sih yang lu udah buat? Oke, gue pernah nulis lagu
Jadi awal-awal speech composing itu gue bikin video kreatif, kan ngubah orang yang nyanyi, orang yang baca berita jadi nyanyi. Dulu ada Jeremy Teti, cipta lagu, tapi itu bukan lagu yang beneran sih, itu lebih ke parodi lah. Dan pada saat gue mulai, sebelum gue berkarir di YouTube juga 2010 gue nulis lagu buat Nikita Willy. Oh. Gue akan menanti meski Bisa nyanyi dia? harus penantian. Bisa. Oh. Bisa, Nikita Willy bisa nyanyi. Oh, bisa nyanyi. Dan Ya. akhirnya itu lagu perdana gue bareng juga dengan Nikita Willy. Gue seneng lah, itu kayak achievement gue yang pertama. Dan selanjutnya setelah gue aktif di YouTube, gue juga masih menulis lagu untuk beberapa artis. Terakhir baru rilis sama Bang Judika. Oh, apa? Judika apa lagu apa? Judulnya Terlalu Dalam, baru rilis beberapa hari yang lalu sih. Itu Judulnya Terlalu vibe-nya apa lagu musiknya? Abang kan minta lagu yang dia nggak pernah mainin sebelumnya gitu, Ya, lagu-lagu yang baru lah buat dia. Jadi gue bikinin agak elektronik, tapi mungkin temponya sekitar 100 BPM, agak afro Oke. reggaeton gitu. Ya. Oh, dia mau mengubah style ya? Iya, mungkin biar lebih ke update kan dibanding lagu-lagu balad. Oh ya udah, oke bang, kita coba workshop gitu. Oke. Berani nggak kalau gua tantang lu untuk ngubah lagu Ahmad Dhani? Ya udah, samping gua kan lawyer ya. Seenggaknya ya udah, gua udah ada backing kan. Nggak, itu gimana sih? Dia lagi ribut-ribut begini. Gimana pandangan lu sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia musik? Sebenarnya ini gue menjawab berdasarkan pengetahuan gue yang terbatas ya. Jadi gue bukan pakar kan. Ya. Kalau menurut gue memang aturannya masih harus disepakati dulu, karena sepertinya dengan aturan yang ada kubu-kubu yang merasa tidak adil dengan aturan itu. Kalau misalnya perform yang bayar, kalau misalnya orang performin lagu kita sebagai pencipta lagu, terus yang harusnya nagih, yang harusnya kita tagih itu ke IO-nya. Nah, ada beberapa pihak-pihak yang mungkin kurang setuju cara itu, karena mungkin ada yang nggak bayar, ada yang bayar nggak transparan. Ya, tapi kan itu IO kan? Yes. Nah, cuma gue nggak bisa bicara lebih jauh karena menurut gue justru yang harus dibenahi, yang harus tegas dengan aturan itu adalah pemerintah justru dari. Tapi kalau lu dukung yang mana? Kan minggir jurang lagi kan. Nggak dukung, maksudnya kalau mendukung kan boleh aja. Gue tidak menjawab mendukung siapa, Ya. tapi gue tidak pernah mempermasalahkan orang yang pakai lagu gue perform. Bahkan orang mau remix lagu gue pun, ya gue bukan pencipta lagu besar juga, jadi sebenarnya nggak. Ya pokoknya orang kalau mau remix lagu gue silahkan gue bilang remix, tapi jangan diupload ulang di Spotify. Limitasinya cuma itu doang. Jadi lu mau cover, lu mau aransemen ulang silahkan. Mau dibawa kemana terserah. Iya, mau lu bawain manggung kek, tapi jangan lu upload ulang di Spotify. Terus lu ganti liriknya, lu jual lagi gitu kan dah terlalu jauh kan. Dan itu sebenarnya menguntungkan buat pencipta juga kan. Artinya ketika dia buat itu otomatis lagu kita akan dikenal banyak orang. Iya, tapi pendapat itu tidak semua pencipta lagu punya pendapat yang sama. Kalau gue pribadi nganggapnya seperti itu. Gue seneng lagu gue dinyanyiin banyak orang, tapi ada juga yang ngerasa haknya harus dituntaskan nih sebelum orang-orang nyanyi lagu kita, dia harus lapor dulu, harus izin. Ada beberapa orang seperti itu, dan gue tidak ke arah situ. Tapi kayak misalnya LMK, lembaga musik kolektif gitu. Gue terdaftar di LMK. Itu peran aktifnya mereka untuk minta-mintakin nge-collect uang royalti itu seperti apa? Apakah aktif? Di pengetahuan gue terbatas, gue dikirimin terus. Angkanya segini setiap bulan. Tapi kalau ditanya apakah gue cross check balik ke mereka data-datanya seperti apa, mereka juga ngirimin. Tapi gue masalahnya tidak punya kesempatan dan waktu sebanyak itu untuk ngecek lagi, karena gue kan sendiri kan, nggak ada kayak tim yang ngecek. Jadi ya udah. Tapi sekarang gue dan publishing gue, kita terima aja apa yang dari LMK, kita percaya aja kalau sekarang. Nah, ada pendapat gini nih. Kenapa sih para pencipta ini akhirnya marah gitu ya? Lagunya dipakai lalu mereka nggak dapat royalti. Ada sebagian orang yang berpendapat kalau ternyata mereka kayak nggak ada yang bilang mereka kayak nggak terima bahwa penyanyi itu kaya sementara pencipta itu pada hidupnya kurang inilah gitu. Itu Om Pablo yang ngomong ya? Ya ada yang ngomong, ada yang ngomong di luar. Gue cuma bawa pakai mulut orang aja. Gitu. Kalau alasannya tidak terima satu pihak lebih kaya, itu bukan alasan yang kuat ya maksud gue. Itu kan lebih ke nggak menerima
kemajuan Rezeki orang lain, lain, rezeki iya, orang lain iya. kan. Tapi kalau alasannya ada datanya, Iya. ini gue harusnya dapat segini, tapi gue cuma dikasih segini. Nah itu masuk akal tuh untuk diperdebatkan. Ya pasti lebih gede penyanyi dong. Misalnya penyanyi dibayar 100 juta kan begitu Oke. ya. Tapi dia cuma ngeluarin 5 juta. Nah, itu bisa diperdebatkan nggak itu? Bisa diperdebatkan, tapi harus ada penengahnya si aturan pemerintah ini harus disepakati dua belah pihak. Kalau sekarang gue lihat kayaknya pihak A sama pihak B ini tidak sepakat dengan aturan yang ada. Karena? Iya, karena kan si pencipta maunya langsung direct ke penyanyi. Penyanyinya nggak mau, karena kan mungkin si penyanyi itu punya 10 hits dia, 10 pencipta lagu yang berbeda kan. Dia akan Jadi complex ribet buat ya. dia. Nah, nggak bisa kalau kayak gini pasti nggak berhenti-berhenti kan. Nggak akan ketemu tengahnya, mesti ada yang nengahi. Justru dari pemerintah seharusnya menurut gua. Kalau gua ya, yang buat aturan ya, gua kasih aja misalnya ini lagu nih, sistemnya monthly aja. Jadi dia mau nyanyi berapa kali pun, mau dibawa dimanapun, Bebas. pokoknya selama 1 tahun sekian. Itu kayaknya lebih efektif kan, nggak ribet juga kan? Bisa juga seperti itu. Cuma gua sekarang justru concernnya adalah ketika lu nyanyiin lagu internasional. Misalnya lu nyanyiin lagu Justin Bieber, lu nyanyiin lagu Max Martin. Max Martin itu kan produser musik. Iya. Terus masa lu harus telepon dia untuk Nah, itu gimana? izin akan. Jadi menurut gua memang aturan di Indonesia harus dibikin jelas dulu sehingga pencipta lagu dan penyanyi secure. Kalau di luar menurut gua udah jelas karena kita juga ngeremix lagu luar Indo, lagu internasional, itu langsung dapat klaim dari publishingnya, udah aman, jadi udah ke-split kan. Tapi lebih asik bebasin aja nggak sih? Jadi semua orang ya udahlah. Kalau ditanya gue berdiri di bagian di pendapat yang mana, gue di bagian yang itu, gue ngebebasin orang-orang. Cuma memang kadang-kadang kurang ajar sih. Jadi gini, ada orang-orang yang remix lagu gue, gue akan menanti gitu. Ya. Dia upload di Spotify. Oh. Dia nggak nulis nama gua, dia juga nulis nama dia gitu. Remix, ku tetap menanti remix. Oh. Ya emang ada aja orang yang agak konyol ya. Nah, kalau itu memang sama kurang aja. ajar. Iya. Karena kan di Spotify itu dia menjual kan. Menjual, betul. Dia ada dapat hak ekonominya dari Iya, situ. iya, iya. Harusnya ya kalau udah masuk ke digital platform, Iya. ya setidaknya dibagilah. Dari dia menyampaikan minta izin dulu, lalu nanti ada kesepakatan untuk membagi hasil daripada Yes. hak ekonomi itu kan. Tapi kalau manggung nggak apa-apa, mau nyanyiin lagu gua, mau banyak banget. Jadi sejak kejadian itu, Om, banyak banget yang DM gua, "Kak, boleh nggak nyanyiin lagu ini di acara?" Bahkan dia mau nyanyiin di sekolah aja dia ngizin ke gua jadinya. Aduh. Nggak, udah bawain aja, nggak apa-apa. Gua selalu posting gitu di story. Udah nggak usah izin bawain aja, kecuali lu mau rilis ulang, ayo kita ngomongin deh gitu. Iya, jadi ribet ya gitu. Nanti besok-besok orang mau nyanyi di kamar mandi aja izin loh. Gue mau mandi ini mau nyanyi gitu. Tapi mungkin gue ngerti yang dipermasalahkan oleh para pencipta yang tentang hak cipta itu, hak performing right itu adalah mereka mungkin mendapatkan hak yang tidak sesuai. Benar kan? Seperti yang lu bilang tadi, penyanyinya dapat sekian, dia dapatnya nggak sekian. Menurut gue itu wajar. Jadi gue tidak menyalahkan itu, menurut gue itu wajar. Tapi harus ada yang nengahin nih. Nah, gue juga hanya bisa memantau yang nengahin itu siapa nih dan apakah sekarang sudah ada hasilnya apa belum. Sekarang gini, pertanyaan gua, ketika mereka pertama kali ngasih lagu, ada perjanjiannya nggak? Pasti ada dong antara label dong. Nah, kenapa di perjanjian itu tidak dituangkan? Kenapa ujuk-ujuk begitu lagunya viral? Kayaknya yang mereka dipermasalahkan bukan perjanjian awal dengan label, karena perjanjian awal dengan label kan itu kan master ya. Ya. Nah, kalau publishing mungkin yang dipermasalahkan perjanjian dengan publishing, gue juga nggak tahu ya, masing-masing punya background yang berbeda kontraknya. Tapi menurut gue yang sekarang diperdebatkan adalah performing right. Atau jangan-jangan karena lagunya viral, kalau lagunya nggak laku juga nggak mungkin ini. Bisa jadi. Nah, saya nggak tahu itu Om Pablo yang ngomong ya. Ini pinggir jurang semua diskusinya. Gimana kalau menurut lu? Tetap menurut gua yang jadi masalah adalah performing rights. Di kisruh sekarang ini jadi masalah performing rights. Ketika sebuah artis mempertunjukkan lagu yang ditulis oleh orang lain. Oke. Si penciptanya nggak dapat apa-apa, si artisnya dibayar. Ya. Itu yang dipermasalahkan. Atau penciptanya dapat, tapi nggak seberapa menurut si penciptanya. Berarti kan aturannya yang Harusnya yang mereka mau dibayarnya full ke dia, artis nggak dapat apa-apa. nggak juga. Oh, nggak juga. Nggak juga. Kan harus win-win lah, 50-50 lah. Ya, ada sebagian orang yang bilang begini, ini gara-gara Pak D udah masuk jadi anggota dewan nih, jadi berisik gitu soal masalah musik ini. Gue fansnya Ahmad Dhani loh, maksudnya gue dulu terinspirasi banyak dengan
Pak D ya, sama Ahmad Dhani, musik-musiknya, chord-chordnya. Jadi menurut gua kalau memang ini beliau membuat ini jadi rame, menurut gua bagus karena saatnya sekarang kita ngebenahin gitu. Menurut gua ya. Harus dibenahi. Harus dibenahi. Kalau nggak pasti akan ribut terus. Tapi kan dia yang paling bersuara kenceng ya. Iya, ada beberapa juga, beberapa teman-teman juga, gue kenal juga, ada Mas Anji, gue ngikutin banget. Iya, Cuma gue merasa kapasitas gue, siapa sih, gue bikin lagu juga nggak banyak yang nggak banyak yang hits, jadi gue nggak berani ngomong banyak juga lah. Tapi kalau nanya posisi gue di mana, gue membebaskan orang-orang untuk pakai lagu gue sih. Ya terserah aja ya, intinya mau pakai ya pakai aja, selama tidak mengubah esensi lagu. Iya. Dan kalau ada hak ekonomi baru izin gitu ya. Setuju, ya bahasanya lawyer kayak gitu. Ya, setuju kan sama gua kan? Lu besok kalau mau pakai lawyer pakai gua. Siap, tinggal bayarnya doang nih. Ada berita soal lagu lu yang judulnya Pelajar Pancasila diunggah orang tidak bertanggung jawab, itu gimana tuh? Update banget. Udah di take down sih. Oh, jadi waktu itu, tapi Pelajar Pancasila kan itu memang lagunya secara hak cipta segala macam itu sudah jadi milik Kemendikbud ya. Oke. Jadi memang kan kita tidak diperbolehkan juga mengambil keuntungan dari lagu-lagu yang memang itu untuk lagu wajib nasional. Iya. Jadi memang udah kita serahkan. Oke. Cuma hak moral masih melekat di Eka Gustiwana, pencipta lagu, gitu. Di kontraknya tertulis seperti itu. Nah aku nggak tahu itu disengaja apa enggak. Jadi dia upload lagu Pelajar Pancasila, benar-benar dia ambil masternya dari YouTube, dia upload di Spotify, dan akhirnya muncul di Instagram, di TikTok, dan orang pakai. Di satu sisi gue seneng, oke banyak yang pakai lagunya. Yeah. Tapi satu sisi orang ini nggak sopan karena dia harusnya izin dulu ke Kemendikbud. Iya. At least nanya ke gua gitu. Dia yang dapat sesuatu. Nah, ya akhirnya kan? gua lapor ke Kemendikbud. Terus Gitu. tanggapannya apa? Ya udah, ya nanti kita yang akan urus lewat sistemnya mereka. Ya udah, berarti tugas gua selesai. Cuma gua posting sosial media juga karena gua sebagai salah satu pencipta lagunya, gue juga ngerasa wah ini orang nggak sopan banget yang upload gitu. Tapi di Kemendikbud sendiri pada saat bikin lagu itu lu dibayar nggak sih? Ya pasti kan hak ciptanya dibeli kan, jadi kita udah nggak berhak atas royalti apa-apa lagi. Oh lu udah terima uang, akhirnya mereka mau publish kemana aja terserah. Iya kan kita kan produksi musik, kita bayar mixing mastering, bayar tim musik, bayar musisi etniknya, kita nulis lagu. Berapaan? Hampir gua muntahin ya. Berapa? Ya, intinya dibayar lah. Dibayar ya? 2 digit, 3 digit? Nggak besar lah. 3 digit ya kayaknya? Nggak besar. Berapa? Nggak besar Om. 50 juta? Kenapa harus 100 kenapa juta? harus diomongin angkanya? Nggak, intinya nggak besar lah, nggak besar. Buat Jenius masih ada nggak sih? Berjudis masih ada, masih terus manggung sampai sekarang, masih bikin lagu juga. Katanya gonta-ganti itu kan, gonta-ganti. Iya, gonta-ganti personil udah 2 kali. Jadi yang fix tuh Reza sama Eka, Oke. Arab sama Eka, yang personil ketiganya ganti. Sekarang Roy jadinya. Siapa tuh? Roy? Roy CDC itu DJ, dia itu kakaknya dari Rich Brian. Oh, oke. Bukan orang lebih kenal dia dari kakaknya Rich Brian. Tapi dia Lu butuh personil tua nggak? Iya kali aja kan. Boleh. Gua gini-gini kan juga musisi. Oh iya benar, lagu-lagu lu Ya. banyak bos. Tapi gua hati-hati nih kalau mau bilang gua apa, takutnya disatu-satuin ujung-ujungnya kayak pengacara itu tuh. Wah, gua punya ormas, gua punya ini. Gue mau ketemu dong sama Om itu. Kenapa? Om Firdaus. Dia musisi loh. Iya loh. Om, apa kabar? Enggak, gue senang ngikutin karena menghibur. Oh gitu. Gua pernah denger dia nyanyi. Gua pernah denger dia nyanyi. Sumpah. Suaranya itu rock banget. Iya, lagunya kan yang udah dirilis. Bukan lagu yang sekarang ya. Kalau lagu sekarang nggak terlalu ngelihat karakter suaranya. Oh, yang dulu Dia ya? pernah Yang nyanyi masih lagu gondrong apa ya waktu itu ya? Oh anjing, She's Gone. Dia mainin She's Gone di kafe gua di Sentul. Asli, suaranya. jadi lu udah keren. kenal dia lumayan lama. Iya, Oh. hampir ketularan. Enggak, tapi dia orang baik. Dia orang baik cuma di media aja lah, begitu. Dia karakternya tercipta memang seperti itu. Iya loh, menurutku jenius karena dia bisa nge-branding orang-orang yang tadinya agak kesel tapi jadi ketawa. Iya kan? Kayak, oh, kok jadi gini ya, jadi lucu ya gitu. Lu kalau bikinin lagu buat dia lu mau? Ya kalau ada kesempatan, ayo bareng lu juga Om. Sama-sama pinggir jurang. Sama-sama pinggir jurang. Gue gak berani bener Om, gue tuh gak suka
Jadi pernah ada orang ngomong gini, Kak, Iya. lu kan biar cepet naik follower, gue kan nggak banyak ya followernya, maksud gue engagement juga nggak banyak. Iya. Itu biar banyak follower, lo harus kayak Hotman Paris, kayak Om Pablo Benua, kayak Reza Arab, lo harus bikin sesuatu yang sensasional. Nggak bisa gue nggak bisa disuruh bikin sesuatu yang sensasional. Gak bisa aja kenapa? Hidup gue gitu-gitu aja, gue ngerasa hidup gue Flat dong. flat, tidak ada yang sensasional dan gue nggak suka kalau ngangkat-ngangkat isu yang sensasional gitu. Jadi ya udah. Kalau di musik apa ya isu sensasional yang enak ya diangkat ya? Maksudnya gini, sensasional bukan musik yang sensasional tapi personality-nya itu sensasional. Contoh Pak D kan ngomong terus tuh sama Dani, dia vokal. Nah gue nggak bisa begitu. Oh berarti maksud lu Pak D sensasional? Sensasional ya, Pak D sensasional. Dan sensasionalnya positif, dia ngegas apa yang salah dia ngegas. Nah gue tipe yang agak mungkin pasif ya gitu. Makanya gue bilang introvert karena itu. Nggak asik dong. Iya, tapi ngapain lo ngundang gue kalau gitu? Nggak, tapi gue penasaran. Gue pengen, lu katanya bisa aransemen lagu dari orang ngomong. Kan dulu sempet namanya? Speech composing. Si siapa namanya itu dulu Jeremy Teti kan? Teti. Gue ingat tuh. Halo Om. Gue lama banget ketemu Jeremy. Ada izin nggak sih sama dia? Waktu itu nggak izin. Terus tapi langsung akhirnya kenalan. Oh gitu? Abis itu gue ke kantornya dia, SCTV waktu itu. Ketemu, kenalan. Wah, habis itu beliau keluar dari SCTV nih saya. Gara-gara kenalan sama lu? Nggak tahu, gara-gara apanya nggak tahu. Kalau gua seandainya nantang lu bikin lagu nih misalnya, lu bikin lagu dari ucapan-ucapan gua. Oh, Bisa nggak sih? boleh, ayo. Boleh? Ayo kita tantang apa? Berapa menit lu kasih timer? Berapa kita buat ya? Semenit? Berapa lama sih biasanya? Paling 15 menit, pendek aja lah ya, maksudnya. Pendek aja. 15 Oke, menit boleh kita coba ya? Coba, mana? Aku ambil dulu ya. Boleh. Prepare. Oke, nih mikrofonnya. Om. Oke, kita buat ya. Yang ini ya, atas. Di sini ya. Ya. Kita mulai. Silent. Silent. Bentar. Gue geli sendiri anjing. Nyanyi aja, apa lu mau ngomong juga Oh, boleh. oke, yuk. Bebas. Ya, gue ngomong aja ya. Ngomong boleh. Oke. Torrent Pink yang selalu menggoda, goyangannya membuat tulang rusuk patah. Seruling bambu yang selalu membuat pria-pria jatuh hati. Oke. Kenapa gue dihadapkan dengan itu lu lagi nyindir siapa? Nggak ada, gue lagi Gua asal pikir- ngomong aja. Gue pikir lu mau lihat gue produksi apa nggak? Lu dari sisi situ. Nggak usah, biarin aja. Gue produksi aja. Ya. Kita lihat nih. Ini lagu ini jadinya untuk menggoda para pria-pria terhadap ani-ani. Gitu, ya kan? Kita coba. Torrent Pink yang selalu menggoda, goyangannya membuat tulang rusuk patah. Nggak apa-apa ya, ini prosesnya lumayan panjang. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini apa jenisnya? EDM? Belum tahu mau bikin apa ya? Yang selalu menggoda, goyangan. Enaknya apa? Yang kira-kira sensasional, sensual gitu. Iya sih, breakbeat sih. Oke. Mainkan. Seruling bambu yang selalu Breakbeat. Udah pernah belum lu bikin lagu senikmat itu kata-katanya? Enggak lah. Enggak. Aduh, bentar. Ini kan kita ngikutin ini apa yang lagi viral kan. Oke. Tahu kan cerita tentang Torrent Pink, tahu kan? Tahu. Torrent Pink yang selalu menggoda. Asik. Ini udah kayak Oh, kita pangkot aja ya? Mau nggak Anjing, pangkot? pangkot. Mau pangkot nggak? Pink yang selalu Pangkot aja ya. Boleh. Pangkot. Aduh. Bisa begitu ya. Udah sambil break aja Ya, dulu. Bang. sabar aja sambil break aja. Sambil break aja dulu mau ngerokok dulu. Anjay. Om, kalau nanti gua ada kasus bantuin ya. Oh, pasti dong. Kalau nggak sengaja Ya. nyenggol siapa gitu. Oh, pasti lah, tenang aja. Kadang kan gitu ya. Kita nggak tahu ya.
Ya. Kan itu lagu Putri iklan itu jadi ini banget ya. Sebenarnya tuh lagu itu udah waktu itu Jadul. masalah itu kan pernah jadi sinetronnya SCTV kan. Terus akhirnya dinyanyiin lagi. Iya. Jadi tanah. Emang lagunya terkenal banget dari dulu. Satu lagunya juga dikenal orang, kedua di TikTok itu jadi racun. Jadi orang tuh denger terus. Tapi di antara Sebelum semuanya dibikin yang album ya. juga udah racun. Maksudnya di antara 8 lagu yang dibikin Yang paling viral itu. Yang paling viral itu ya. Sama satu lagi sih itu yang Pice. Pice. Iya. Ya. Yang Pice itu lagunya lagu apa? Samson. Oh iya, sama-sama. Pas ngerjainnya itu pasti lagu pertama ya? Terakhir. Oh malah terakhir itu? Itu gue kebingungan. Udah mau beres. Genre apa ya? Soalnya kan vokalnya nggak cocok EDM tuh. Gue mikirnya city pop Jepang aja. Gitu. Oh. Itu abis acara itu beres, gue sakit langsung gara-gara seminggu disuruh 8 lagu. Kurang tidur. Padan lah sama exposure-nya, ya udah dah, nggak apa-apa lah. Om Pablo, lu bisa nggak kasih signature kayak Pablo Benua? Oh, boleh, Jadi, ayo. Sebelum ke drop, jadi ada signature lu ngomong dulu ya. Oke. Coba. Silakan. Pablo Benua. Pablo Benua. Oke. Oke, Mantap. sip, mantap. Oke, Oke. jadi gimana lagunya? Torrent Pink, ini lagu liriknya dari Om Pablo. Ya. Gue tidak bertanggung jawab atas Lu ngomong sama siapa? atas Lu ngomong sama isinya. Torrent Pink. Enggak, ngomong sama kamera aja, kasih tahu ke netizen bahwa gue cuma ngaransemen doang loh. Oke. Liriknya dari Pablo Benua. Dari Oke. gua. Lu lagi ngomong sama Torrent Pink. Enggak, sama enggak. netizen. Oh, Oke. sama netizen. Siap. Ya, dan inilah lagu pemuas birahi. Nyanyi aja, apa lu mau ngomong juga Oh, boleh. oke, yuk. Bebas, Ya. bebas. Torrent Pink yang selalu menggoda, goyangannya membuat tulang rusuk patah. Seruling bambu yang selalu membuat pria-pria jatuh hati. Seruling bambu selalu membuat pria-pria jatuh hati. Torrent Pink, Torrent Pink, Torrent Pink, 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 Torrent Pink, Torrent Pink, Torrent Pink, 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 selalu menggoda. Goyangannya membuat tulang rusuk patah. Torrent Pink, Torrent Pink, 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 Torrent Pink, Torrent Pink, Torrent Pink, 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 Torrent Pink, Torrent Pink, Torrent Pink, 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 Torrent Pink, Torrent Pink, Torrent Pink. Pablo Benua. Torrent Pink, 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 Torrent Pink, 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 Torrent Pink. Torrent Pink, Torrent Pink, 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 Torrent Pink, Torrent Pink, 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 Torrent Pink. Torrent Pink, Pink, Torrent Pink, 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 Torrent Pink. Torrent Pink, 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 Pink. Udah. Mantap. Waduh, bisa begitu ya? Lu, tapi anehnya gini, lu tuh cepet banget ngebuat itu, dan lu bisa langsung ditodong itu, nggak nunggu mood datang dulu gitu. Nggak nunggu mood karena emang gue terbiasa kerja pakai timer, makanya tadi kan gue minta timer juga Iya. kan. Jadi memang harus belajar profesional nyelesain sebuah lagu gitu. Justru harus dikejar-kejar ya, baru aneh banget ya. Iya, kebiasaan dari dulu gitu Om. Oh, gue juga baru tahu tuh ada orang yang bikin lagu tuh harus dikejar, harus di deadline, baru jadi. Tapi finishingnya butuh waktu. Oh, Pas oke. trigger idea doang, itu nggak boleh lebih dari 15 atau 30 menit gitu. Oke, berarti Idea yang fresh lah. Ya, artinya lu bikin konstruksinya dulu ya. Oke, sip. Dan gue juga baru tahu lu ternyata orang Hokkien. Ya, nyokap gua Medan, Chinese Medan, Hokkien. Gue bicara bahasa Hokkien sama nyokap, tapi ayah gua Jawa. Jadi Oh. campur. Berarti kalau Cibi ngerti lah ya. Ya, tahu. Oke. Dan Dan lu terus bisa bahasa Hokkien? bisa, iya. Ya, kok Iya. ya. Iya, iya. Oke. Ong Ciami. Hokkien.
Hokkien, wah. Hokkien, wah, oke. Ya kan? Keren Pas ya, juga. udah mantap ya. Ternyata dia Hokkien juga. Ya, mama gua Chinese. Chinese. Ya, oke, papa gua Batak. Medan. Lu Jawa ya, campuran Jawa. Campur. Oke. Tapi dia sama nyokap ngomong Hokkien. Tiap hari. Iya, campur-campur sih. Dari kecil gua, jadi dulu sekolah kayak gue inget banget dulu sekolah guru komplain gara-gara gua ngomong bahasa banyak ngomong bahasa Hokkien karena kan belajar menyokap kan. Tapi akhirnya bisa diadapt sih. Tapi kan biasa orang Hokkien itu kan identik nggak seneng tampil. Ya sama gue juga nggak seneng tampil. Oh gitu ya? Kebawa mental introvert yang memang kerjanya di komputer di rumah. Oh gitu. Kayak gua nih ya, gua beberapa kali kayak tampil di TikTok, di sosial media, di media. Itu nyokap gua ngomel-ngomel itu. Oh gitu? Iya, Suami. iya. Cemil gitu. Dia selalu begitu tuh. Oh gitu. Iya, kadang-kadang selalu begitu loh. Jadi menghalangi kebebasan kita Iya, berekspresi. Iya. Emang begitu sih rata-rata orang. Rata-rata gitu kan, orang-orang Kan Oke, mungkin Medan. nggak siap melihat anaknya jadi public figure kan, belum siap. Oke, ya. Mungkin ya. Kan biasa kalau orang Medan tuh pengennya udahlah bisnis aja kan. Bisnis ya. Dagang toko kelontong, Iya, bener. ya kan jualan ATK. Gue sempet loh, waktu gue mau berkarir di musik, gue menyerah. Maksudnya kayak tahun-tahun 2013 lah sebelum YouTube gue naik, gue merasa nyerah kan. Nyokap kan gue lulus tuh 2007. 2007 gue lulus. Cuma gue bilang sama nyokap gue, "Ma, gue mau jadi musisi ya, kasih gue waktu lah gitu." Nah, kemajuan gue tuh nggak pesat-pesat banget sampai tahun 2012. Jadi gue dianggapnya tuh kayak ini lu Miki, jadi kan kayak mau jadi apa ke depannya anak-anak cowok kan. Udah, tapi ya akhirnya Tuhan kasih jalan beberapa project. Ya salah satunya YouTube juga naik, terus orang jadi lebih kenal. Jadi ada jalan lah. Akhirnya percaya. Akhirnya nyokap gue percaya, ya udah. Nah, terus proses lu akhirnya bisa bikin musik begitu, tadi kan lu sempat bilang katanya terhambat. Nah, terhambatnya itu karena orang tua atau karena bukan. orang tahu lu orang Hokkien? Oh enggak. Kalau etnis sih enggak terlalu mempengaruhi. Cuma susah masuk industri musik tuh kayak lu kan bukan siapa-siapa. Untuk lu kasih tahu lu punya karya juga itu butuh harus lewat mana nih jalurnya. Kirim-kirim lagu ke label juga nggak ada respon gitu. Memang itu susahnya sih untuk dapat kliknya di awal berkarir. Gak ada rencana mau bikin label sendiri? Sebenarnya badan usaha gue ada ya. Cuma kalau label lagi-lagi gue tuh bukan mindset gue tuh bukan wira usaha banget. Lah orang Chinese Medan mah usaha Ya mungkin harusnya. karena campuran. Ya kan bisnis, cuan dong. Tapi ya gue tuh lebih seneng, gue tuh seniman banget. Jadi gue mendingan bekerja sama dengan lu misalnya orang yang business owner dan mendevelop sebuah project ketimbang gue punya label sendiri dan gue develop artis. Ah ini mah Chinese Medan KW ini. Iya, kayaknya Biasa gitu. orang kalau Chinese Medan itu usaha sendiri, dia nggak bisa laguan, dia belajar, dia bikin Iya sendiri. Harusnya gitu. Gue harus Bikin belajar kayaknya ya. Eka Gustiwana Label atau EG Label gitu. EGP label ya. Nama EGP. apa ya Agustina Putra tuh, EGP. Ah iya bikin begitu. Jadi nanti apa lu mempublish Iya. Boleh lah kalau artis-artis ada baru. investor Ayo. dengan senang hati. Ayo ya lu nama udah ada bikin musik, tinggal kita kembangin Asik. aja, nanti kita tinggal ngomongin cuannya ya. Ada investornya, mantap. Terus lu kalau lagu kayak lagu-lagu dangdut gitu main juga, bisa juga. Sebenarnya gue Pasti nggak mood? nggak biasa, takut jelek gitu. Karena gue ini juga kayak tadi Fangkot juga bukan genre gue sebenarnya. Tapi karena biar happy kita semua joget ya udahlah Fangkot. Genre lu apa? Gue sebenarnya mengawali karir dengan lagu balad, lagu sedih, lagu slow, Kutap Oke. Meeting Kita Willy, kemudian lanjut ke EDM, Paling bareng dengan muda lah Genius, ya. ke elektronik. Ya sekarang lebih banyak ke elektronik sebenarnya, pop tapi tetap Oh gitu. elektronik pop lah. Hanya pop doang. Iya, gue Lah gimana dengan Word Genius lu? Word Genius kan mainnya di iya elektronik, tapi elektronik tetap harus pop, ada unsur popnya kalau gua. Nyanyiannya tetap harus ada. Intinya kan kalau pop tuh nada-nada yang mudah diingat sama orang gitu. Jadi gua lebih senang itu karena gua basicnya pianis kan. Oke. Gua seneng nada melankolis tuh masih melekat di gua. Makanya Iya. lagu-lagu WG melodinya rata-rata cukup melankolis karena memang basicnya di situ. ya. Lagu itu yang sempat viral itu, lagu Sakau tuh. Malam Chaos ini. Oh, Madu Racun. Madu Iya, Racun iya. itu. Kayak gitu tuh. Oh, itu bagus menurut gue, itu achievement karena Masa sih? orang-orang bosen dengan musik-musik
yang kayak gitu terus selama ini di TikTok, tiba-tiba muncul musik kayak gitu, ya menurut gue tuh jenius. Tapi kalau ditanya, gue bisa nggak bikin kayak gitu? Mungkin aja bisa, tapi belum tentu bagus, belum tentu cocok. Karena dia pionir. Ya, karena dia pionir dan belum tentu feel gue dapet kan bikin kayak gitu. Jadi setiap orang tuh ya ada piring-piringnya menurut gue. Itu apa berarti ya genrenya ya? Sebutnya apa ya? Dangdut elektro ya? Hipdut sekarang, hipdut atau apa sih, Rick? Hipdut, hip hop dangdut. Masa sih? Cuma gue nggak profesional jadi nggak tahu. Kok hip hop? Mungkin ada nge-rapnya. Oh iya, dia ada rapnya ya di tengah ya. Iya, kayak garam dan racun ya, gue tuh tadi. Apa, Itu lagu apa ya? Madu dan garam ya? Apa? Itu madu dan racun, lagu jadul ya. Garam dan madu gitu. Gua ngelihat itu kayak ini orang niat nyanyi nggak sih gitu sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, gua kayak ini orang niat nyanyi. Tapi lu pernah ngundang nggak mereka ke sini? Nggak pernah gitu. Cuman ya karena ya mau ngundang mau ngomong apa masa ngomongin lagu itu aja. Tapi lu harus ngundang sih karena mereka pionir, mereka cukup kreatif. Dan Iya, gue yakin musiknya mereka sebenarnya mungkin mereka nggak bikin musik itu dulu, tapi karena mereka berinovasi terus dapet ide itu. Dan penyanyinya kalau nggak salah bekas penyanyi lu kan ya? Enggak, adiknya Sarah adiknya Fajira. penyanyi. Oh, dulu Adiknya Sarah Fajira. dilatih. Dilatih waktu itu. Nah, adiknya sekarang naik di lagu Madu. Apa? Lagi Garam dan Madu. Banget loh. Suka tuker-tuker. Oke. Lah, kayak model-model lagu Lati kayak gitu lu nggak bikin lagi? Lati Itu kan sempet hits banget ya, itu. Kita tetap berkreasi sih, cuma kan Lati itu salah satu eksperimen ya. Dan ya udah, kita setiap tahun selalu eksperimen musik-musik baru. Kadang musik barunya diterima, kadang enggak. Tapi buat gua, kita selama kita bermusik, yang penting kita happy dengan apa yang kita buat. Gua selalu coba hal-hal baru kan. Lu nggak ada rencana mau lagu yang tadi itu, Torrent Pink itu untuk kita mainkan di... Boleh loh. Gue tuh mau nanya, lu masih berniat nyanyi apa enggak? Kalau masih berniat kita buat sesuatu yang menarik kan. Oh boleh, gue dulu sempat gue kan orangnya musisi juga ya, bisa lah, mengekspresikan diri di musik gitu. Tapi orang karena tahu gue tuh lawyer, jadi males gitu loh. Apa sih ini orang? Takutnya gue tiba-tiba, gue musisi, gue punya ormas, gue punya... Jadi rame lagi kan. Aduh. Gitu. Om Firdaus. Di-mention nih. Tapi gue ngefans sama Om. Lu bener nggak ngefans? Iya seneng Lu ya. kalau ngefans ntar gue pertemukan. Wih. Dan dia kalau udah ketemu sama orang, klop biasanya. Iya. Nanti gue ternyata lu bikin lagu lagi ntar berdua sama dia. Sama lu dulu lah, sama Om Pablo dulu lah. Nah, lu bikin lagu tuh ada rate-nya nggak sih? Kalau misalnya ada orang yang, Kak, gue mau bikin lagu. Oh, kalau bukan perusahaan ya, maksudnya collab gitu ya kita ngobrol aja lah. Oh, nyantai ya? Nyantai aja. Kecuali perusahaan ada sponsor, ada macam-macam ya kita bicara hak ekonomi di awal. Tapi kalau cuma kayak pertemanan bikin yuk, ayo aja. Gitu. Apalagi yang ngajakin elu kan. Oh, iya. Kita sudah tahu bapak pengusaha ini kan, jadi aman aja. Ya, kita tinggal cincai aja ya. Iya, Nanti kita bikin. cincai. Pernah nggak bikin lagu dari suara-suara aneh kayak kulkas? Apa sih? Kulkas? Oh, jadi kayak udah tutup hidung, gitu jadi suara. Gue tuh seneng memang bikin musik dari suara-suara aneh. Itu Lati nanti lu denger dropnya itu dari suara starter Jeep. Jadi gue di Jogja, gue sewa Jeep terus gue sampling suara starternya. Terus gue Reza Arab dan Gerald kita workout sampai jadi suara seperti suara Lati. Jeep apa? Jeep, starter Jeep, mobil. Mana? Coba, gue denger dulu. Yang mana sih? Bentar. Lu pernah denger lagu Lati nggak tapi? Pernah. Ya, itu kan suara dropnya itu inspirednya dari Jeep. Suara Jeep. Starter. Bentar, gue save dulu ya project yang tadi. Torrent Pink. Nyari dulu projectnya ya. Ngomongin apa dulu kayak gitu. Nggak, gue dengerin aja dulu. Gue juga lagi nunggu itu. Gue nyari projectnya dulu nih soalnya tenggelam. Udah lama. Oh ya berarti lu udah nggak nganggap lagu itu? Itu pertanyaan menarik. Jadi banyak orang bilang kenapa sih Ma Eka GWG kita nggak bahas Lati lagi karena udah lama kan lagunya. Maksudnya kita sebagai musisi menurut gua oke, kita cukup dengan satu lagu yang berhasil kita seneng, tapi tahun-tahun berikutnya kita harus berkarya yang baru lagi. Sempat mendunia kan itu lagu kan? Ya sempat viral aja sih. Kalau mendunia ya enggak. Gua menganggap itu tidak mendunia lah, tapi viral pada saat itu pada saat pandemi. Lu nggak gabung di maratonnya si Reza? Gue pernah diundang sekali. Cuma tuh relationship gue
antar personil WG itu unik sebenarnya. Gue sama Arab, teman-teman melihat kita berkawan, bener kita berkawan banget, tapi untuk bisnis kita masing-masing. Jadi dia punya IP-nya dia, Marapton. Ya, kita nggak mesti masuk ke situ gitu. Karena kita kan di Virgin News dan kalau diundang kita datang, kalau enggak ya kita nggak perlu nempel gitu. Dan gue juga punya entity gue sendiri, Eka Gustiwana, dengan project-project musik gue, dan gue happy dengan itu ya udah. Jadi nggak mesti di project musik gue terus tiba-tiba ada YB, ada Tapi basicnya lu sama dia deket? Deket, kita deket banget, malah sering berantem, maksudnya sering sampai berdebat, sampai karena cuma itu kan nggak harus ditunjukkan bahwa kita deketan. Nah, kan lu kalau tampil di mana di World Genius itu kan lu, Eka, terus satu lagi itu. Gua Lu ya, si DJ, Reza ya, sama ya. si satu lagi kan. Yang DJ siapa? Yang DJ pasti si Roy-nya sama Rezanya berdua. Oh, Reza bisa DJ. Kalau gua lebih bareng-bareng nentuin set sama melengkapi instrumennya lah pas live. Gua main-main instrumen live gitu. Dan kalau nggak ada mereka jadi DJ, yang nyanyi siapa? Kita kalau konsepnya DJ kan nggak perlu penyanyi kecuali live PA. Kecuali lagi butuh penyanyi kita datang. Tapi kalau nggak ya kita musik aja. Oh, jadi hanya musik doang? Iya, DJ kan seperti itu kan, memberikan space buat orang joget, menikmati musik gitu. Oke. Udah lagunya? Gue mau denger. Oke. Yang mana sih ada suara Jeep? Ini. Itu suara starter tuh. Yang mana? Itu. Nan. Oh. Lu ngambil dari lagu itu? Dari Jeep untuk dijadikan lagu? Yes. Oh. Jadi memang gue senang, gue punya segmen di YouTube gue dulu namanya Music is Everywhere. Jadi gue senang bikin musik dari sound-sound yang aneh lah gitu, suara-suara. Apa aja contoh? Misalnya starter, terus? Kan suara orang udah ya, tadi kan lu barusan gue speech compose itu. Ya. Nggak tahu tuh suara orang coba. Ya, Oke. Suara HP, suara token listrik, suara banyak lah. Token nih. Bini gua kan suka ngomel ya. Itu kalau dijadiin lagu asik juga, ya. Tapi kalian terlihat sangat akur loh. Maksudnya apa iya suka ngomel? Aslinya sih nggak gitu. Aslinya kita pukul-pukulan. Serem banget sih. Iya, nanti Kita belajar ya, kita harus belajar. Ini ada istriku di situ, jadi kita harus belajar. Iyalah, harus belajar. Harus kayak kita dong. Gua tuh sama bini gua tuh pokoknya dah. Dia tuh nanti sesekali ya, kalau dia lagi ngomel-ngomel, ntar gua record, ntar gua kirim ke lu ya. Tuh. Emang suka ngomel-ngomel Kak? Enggak, kayaknya baik. Dia kalau udah ngomel parah. Kayaknya baik enggak. Hukum Newton 1. Kalau ada aksi pasti ada reaksi. Anjay. mau Berarti lu banyak trigger dia, Bro. mau ini aja harus pakai hukum Newton ya. Enggak, tapi kan lu terlihat sangat gagah ya. Maksudnya sangat berani gitu. Tapi kenapa lu di sini terlihat seperti sangat takut sama Iya karena ada dia, emang begitu. Kan di luar dia sangat melawan siapapun yang gitu. Tapi kalau sama istri Nah, dia gua kalau sama istri itu sangat mencintai, sangat menyayangi. Oh, gitu. Ya, jadi gua tidak ingin membuat dia tuh khawatir. bener Kak Ray? Ya. Barusan gua ngibul itu. Jadi sebenarnya manja tau. Aslinya gitu. Di balik kegarangan lu. Tapi gini ya, ini yang orang lain nggak tahu ya. Selama ini orang ngirain gua tuh berani Iya. ngomong apa segala macam nanti. Yang lebih berani dari gua tuh dia sebenarnya. Oh gitu. Ray itu lebih berani. Dia kalau ada apa-apa dia duluan di depan. Jangan-jangan jangan-jangan yang manasin Kak Ray juga ya? Kalau Jadi ada apa-apa. dia bukan manas-manasin. Misalnya gue lagi ribut nih sama orang nih. Lagi ribut, lagi berseteru lah gitu ya. Yang lebih galak nantinya, yang lebih maju itu dia sebenarnya. Oh gitu. Iya, kalau gue malah abis sudah ngegasnya doang, abis sudah itu baru sembunyi di belakang, duduk maju gitu. Oh jadi gitu di belakang. Oh makanya dia galak banget. Kan mak-mak. Penting ya, istri tuh emang harus gitu ya, memberi pengaruh ke suami gitu ya. Apa bener-bener aja? Caranya biar ngizinin istri beli tas. Anjay. Oh gitu. kalau itu gampang. Anjay. Kalau itu gampang. Nanti Ya, kita gua kan ajarin. bukan pengusaha, kalau dia kan pengusaha. Tapi kalau bini lu
beli apa lu kasih kan? Iya kasih. Makanya saya nanya tadi barusan. Kasih. Kasih tas apa? Kasih. Tas bermerek lah. Iya dong. Iya beliin dong. kasih. Beliin dong. Karena Lu bikin musik di Idol. Nggak bisa nih 3 lawan 1 nih gimana? Lu kalau nanti rezekinya tambah lancar. Amin. Lu di Idol sekali bikin lagu aja kan berapa? 8 lagu ya? Iya 8 lagu. Wah, 8 lagu itu kan cuannya Enggak lah, ngeri. enggak seberapa. Ini 8 lagu. Wah, itu mah bisa beli rumah kan. Aja. Amin. Ini kan harusnya Halo dong. RCTI, mantap. Beli rumah. Kan RCTI kan oke. Ya. Oke. Amin. Ganti-ganti. Thank you RCTI sudah mengundang Eka. Terima kasih banget. Thank you. Tapi kan lu langganan kan? Iya, sama Kobi Fabian. Iya, sama Kobi kan. Senang ngobrol, diskusi ide. Iya, dia juga orangnya asik. Ya, lu kalau dibayar berapa sih di RCTI? Nah, apa sih ngomongin bayaran? Hah? Ya, Per episode-nya cukup lah. Yang nego siapa dia? Langsung. Kobi langsung. Ya full tim lah ngobrol. Oh. Dia juga ada ngobrol. Nih segini budgetnya gitu. Terus dibayar cash? Ya, dibayar cash ya dibayar. Kan biasa kalau TV suka telat tuh. Lu dibayar Iya, telat juga. Telat juga? Berapa Iya. lama? Tergantung sih. Ya kalau gue sih kerja sama TV sebenarnya karena sudah beberapa kali, Ya. gue anggap sebagai tabungan aja sebenarnya. Kalau udah cair belum yang kemarin yang kalau Idol? gua Kayaknya belum ya. gue anggap sebagai tabungan. Kalau kerja sama TV ya udah nanti kapan dia mau bayar ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah menyelesaikan tugas. Dan gue percaya banget lah sama Kobi sama Oh iyalah. sama kalau- RCTI. Jadi ya udah santai aja. Iya kalau TV memang rata-rata begitu. Biasa kan 3 bulan. Ya, ya anggap kan? sebagai tabungan aja kalau TV ya udah. Tapi berarti sekali cair gede. Tergantung juga sih. Kadang kan TV kan ngelihat juga ya. Kadang kita bukan siapa-siapa, Ya. masih musisi baru ya tentu menyesuaikan lah. Kita juga tahu diri lah kalau kita mau masuk TV juga susah. Jadi menurut gua semua bisa dinegosiasikan lah. Ngerti lah maksud gua? Ya. Jadi maksudnya Eka itu ya lebih cepat lah cairnya. Gitu. enggak kan? gitu. Oh, lah. Enggak. Berarti anggap hangus. Enggak juga. Ya. Sekarang maunya yang mana nih? Mau cepet cair atau mau dihangusin Ya, aja? mau cepet cair, mau cair. Ya. Mau cair. Oke ya, jadi buat bagian keuangan dari RCTI. Enggak ada stasiun TV-nya, jangan nyebut stasiun TV, enggak. RCTI fine-fine aja. Oh, nggak RCTI apa-apa. fine-fine aja. Oke ya, Aman. berarti aman ya. Aman. Terus Sudah aman. TV yang utang sama lu mana lagi? Enggak ada. Ih, ngomongnya minggir jurang terus dia. Enggak ada. Semua TV baik-baik aja kok. Baik-baik aja. Aman. Cuma emang kadang-kadang ada yang lama ya udah kita anggap sebagai tabungan. Banyak loh TV itu sampai kadang ada yang tahunan ya, Yang ya. Ada yang Iya, tahunan nggak loh. apa-apa. Lu biarin aja gitu kalau tahunan. Nggak apa-apa karena kan kita juga butuh exposure dari TV, bro. Oke. Kita ngerti lah posisinya, nggak apa-apa, santai aja. Tapi kan sekarang TV kan kalah sama YouTube. Kata siapa? Arab Siapa? YouTube lebih dari TV. Oh, itu bukan Arab yang ngomong. itu beda lagi ya yang ngomong. Ya tapi kan lagunya satu kan. Iya. Menurut gua YouTube sama TV ya ada masing-masing ada kekuatannya sih. Orang yang terkenal di YouTube belum tentu terkenal Di di TV. kalangan orang yang nonton TV. Oke. Sebaliknya juga, orang yang dari YouTube tiba-tiba ke TV juga orang yang dari TV tiba-tiba ke YouTube juga mungkin belum tentu. Iya. Jadi lebih bagus TV apa YouTube? Gue prefer YouTube sih, karena gue mungkin bikinnya kontennya di YouTube Iya ya. dan akhirnya lu bisa diundang TV juga karena YouTube lu bagus kan? Pasti karena Bisa YouTube lu juga. dikenal orang, betul nggak? Dan hasil dari perform TV itu juga mereka upload ke YouTube kan. Jadi intinya balik ke on demand video. Iya. Gue juga punya pertanyaan, lu tuh sebenarnya berarti artis TV apa artis YouTube sih? Gue bukan artis. Enggak, lu artis sekarang. Bukan. Enggak. Gue nggak pernah mengaku kalau gue tuh artis. Enggak, gue mau nyokap gue mah. Gue mau nyokap gue mah. Gue mau diundang nih sama podcast sama siapa? Pablo. Ih, mama sering lihat tuh gitu. Ya masa bukan artis? Gue tahu mama lu pasti ngomong apa. Apa? Oh itu Pablo, Thailand ya. Iya kan pasti gitu kan? Enggak. Oh, enggak. Tapi nyokap gue ngikutin lu. Oh gitu. Iya, Pablo. Lu udah tahu belum dia siapa? Oh tahu mah, terkenal gitu. Oh. Dia takut gue Gua nggak jadi kenalin malu. lu gitu. Oh gitu, ya. Padahal gue bukan artis. Gue selalu ngomong gue bukan artis. Gue hanyalah seorang tukang rusuh. Iya sih, tapi berita lu muncul selalu ada sensasinya. Gitu ya?
Padahal bukan berita gua, lu itu berita orang loh. Hebat nggak? Coba. Iya. Berita orang aja ada gua gitu, apalagi Terakhir berita baru gua. muncul berita lu tuh yang di feeds gua tuh. Apa itu? Yang narasumber lu meminta sejumlah uang. Itu muncul di feeds gua. Gua juga bingung tuh, padahal yang wawancara satu tapi yang rame banyak. Iya, rame banget itu. Iya Lu sengaja. Nah kayak gitu sih, memang jadi gua itu pada saat itu ada narasumber minta 150 juta kan, minta 150 juta, terus gua sih oke aja. Akhirnya gua tawar, ujung-ujungnya dia bilang cuman suara doang yang masuk. Oh gitu. Lu pernah nggak diundang hanya suara doang yang masuk? Enggak lah. Nggak pernah kan? Namanya podcast, namanya di YouTube, platformnya udah pasti ada wajah, ada orangnya dateng dong gitu. Ini maunya cuman suara. Kan begitu, minta 150 juta. Ya bingung lah, kita kan kalau di YouTube kan kes-kesan, beda sama TV kan. Oke. Nah gitu, jadi makanya kita selalu nggak mau kalau kayak gitu. Akhirnya gua tolak gitu. Nah by the way di RCTI gimana sih? RCTI lagi. Nah, lu jadi dibayar per lagu? Kalau tergantung project kalau misalnya dalam performnya banyak lagu ya dibayar sepaket lah. Oh, jadi dari 8 lagu itu paket? Iya, sepaket. Lu hitungnya selagu beda-beda nggak? Maksudnya, kalau penyanyinya ini segini. Oh enggak. Pukul rata aja. Biasanya kita satu lagu berapa? Ini ada 8 lagu nih, ya diskon lah gitu. Oh gitu. Jadi kayak paketan lah ya. Paketan. Banyak. Per lagunya berapa sih? Nggak seberapa lah bro. Gue nggak enak ngomong duit sama orang yang punya banyak duit gitu. Kayak, aduh ini mah receh buat dia gitu maksudnya loh. Iya nggak sih? Satu lagu ada 2 digit nggak? Oke, rate orang musisi beda-beda. Ya. Kalau gue bikin lagu untuk orang 2 digit. Tapi gue rasa semua musisi profesional juga sama. 2 digit. Ya udah. Berarti di RCTI itu membayar lu 2 digit satu lagu. Ya, gue nggak bisa bilang itu dong. Ntar tadi kalian jadi menyimpulkan macam-macam. Pokoknya ya gue kasih harga spesial karena ini banyak lagu dan gue juga sangat bersyukur ya diundang sama Kobi sama teman-teman RCTI. Jadi itu nggak jadi masalah buat gue. Bahkan gini ya, kasarnya kasarnya jika RCTI atau jika stasiun TV tidak membayar Eka pun, gue akan dengan sangat senang hati bantu karena kenapa? Kita juga membutuhkan media kan. Berarti buat RCTI udah uangnya disumbangkan aja. Jangan juga ya. Nanti istri saya RCTI peduli. Lah tadi katanya nggak apa-apa. RCTI peduli. RCTI peduli. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya udah nggak apa-apa juga kalau mau. Berarti udah oke ya? Iya nggak apa-apa. Enggak lah. Iya. Tadi dia soalnya ngomong sama gua, aduh gua pengen nagih nih gitu. Enggak. Oke. Gue fine aja. Gue juga nggak minta apa-apa kan pas diundang datang. Oh iya. Gue nggak Gitu. minta. Beda sama yang 150 juta ya? Iya mungkin ya nggak tahu. Iya. Dia baik loh di sini, dia mau datang bikin lagu apa segala macam, makanya selalu pantesan RCTI betah sama dia. Pokoknya RCTI Eka oke. Oke. Terus lu kedepannya ada proyek apa, Kak? Kedepan gue baru rilis lagu sama Judika, terus ada beberapa artis-artis lagi, gue akan bikin lagu juga. Dan band elektronik juga, Weird Genius, gue akan rilis banyak lagu lagi. Dan gue sama istri gue juga lagi merintis project duo kita kecil-kecilan. Apa itu? Lagu? Iya, dia kan nyanyi juga. Oh ya? Apa lagu apa? Ada, belum, kita lagi masih proses. Barangkali ada investor ya, ada investor besar. Coba istrinya kita tes dulu suaranya mau nggak? Iya, asik. Barangkali ada investor ya mau membantu kita dengan senang hati. Gua punya ide nih. Kalau istri lu tuh dikasih nyanyi lagu Mandarin. Anjay. Tidak bisa dia. Ini bener ya. Jadi sekarang itu orang misalnya jadi penyanyi, diundang nih di Jakarta semua orang banding harga. Tapi kalau udah wedding orang Chinese bayarannya mahal. Oh, kamu belajar Mandarin dulu ay. Bener. Minimal haus yang lah. Haus yang. Ya kamu belajar dulu ya Mandarin. Cuma tahu ini. Asik. Iya, jadi harus belajar bahasa Mandarin bagus loh. Dan sekarang kan belum ada kan, jarang ya. Ada nggak sih penyanyi Mandarin? Ada di Indo mah ada aja. Ada kan. Oh itu bayarannya pasti mahal itu. Karena orang-orang Chinese Oriental itu biasanya pengen undang yang Chinese juga. Iya. Iya kan? Dan mereka berani bayar mahal. Tapi anaknya Om Rey sama Kak Rey sama Om Pablo diajarin Mandarin juga? Enggak. Nggak. Biarin dia berjalan belajar Oh. sendiri. Karena bingung gua harus memulainya dari mana. Karena kan orang kan bahasa ibu.
Iya sih. Iya kan? Lu kayak lu misalnya papa lu kan Jawa ya? Iya. Papa lu Jawa. Nah, lu pasti kuasai Mandarin. Lu pasti kuasai Mandarin, lu pasti kuasai Hokkien karena mama lu Iya. Hokkien. Mandarin gua bahasa nggak ibu. bisa sih. Nah, makanya gua Hokkien. kayaknya anak gua akan lebih kuasain Sunda daripada Hokkien karena bahasa ibunya Bahasa Sunda. ibu, bener. Iya, gitu. Oh. Iya. Gitu Oke, sih oke. kurang lebih. Oke, Gitu kurang lebih itu aja ya. Thank you ya Terima Eka kasih, Om. atas lagunya, atas torrent pink-nya. Pokoknya sukses, semoga RCTI cepat bayar. Sudah bayar kok. Terima Oke. kasih ya CTI. Siap. Terima Thank you. kasih. Bye bye.